Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tema H, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalian buka buku kalian, tema H, halaman 45, pembelajaran 5. Ayo membaca. Deli dan Lani sedang bercakap-cakap. Bacalah percakapan Deli dan Lani berikut. Lani, apakah kamu kemarin jadi pergi berenang? Tentu saja, Deli. Apakah kamu sudah lancar berenang? Belum terlalu lancar, namun ayahku mengajariku. Bagaimana cara ayahmu mengajarimu? Mula-mula kami melakukan pemanasan agar tidak cedera. Lalu ayah memintaku untuk menggunakan pelampung. Tujuannya demi keselamatan diri. Ayah mengajakku berenang di tempat yang dangkal karena aku belum mahir. Mula-mula aku diajari untuk meluncur di air. Ayah menarik tanganku sambil aku menggerakkan kaki. Seru sekali pengalamanmu. Apa kamu mau mengajariku nanti? Dengan senang hati, Deli. Jika aku sudah lancar berenang, nanti kita berenang bersama-sama ya. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 46. Ayo, ingat kembali tentang kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu selalu diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, ketika kalian menulis kalimat tanya, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, kalimat tanya itu mengandung kata tanya. Ada yang masih ingat kata tanya itu ada apa saja? Iya, betul. Kata tanya itu ada apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, berapa, dan bagaimana. Nah, kalimat tanya dibaca dengan nada meninggi. Nah, perhatikan Miss membacakan contohnya. Ayo, bacalah kalimat berikut dengan intonasi yang tepat. Masih pada halaman 46 ya, dibuka bukunya. Yang pertama, apakah kamu sudah lancar berenang? Lalu yang kedua, bagaimana cara ayahmu mengajarimu? Lalu yang ketiga, apa kamu mau mengajariku nanti? Nah, ketika kalian membaca kalimat tanya itu dibaca dengan nada meninggi. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita buka buku halaman 47. Ayo bercerita. Lani memenuhi janjinya untuk mengajarkan Deli berenang. Deli dan Lani berbeda suku dan agama, namun mereka berolahraga bersama. Sikap rukun ketika berolahraga menunjukkan persatuan dalam keragaman. Nah, olahraga apa saja yang pernah kamu lakukan di sekolah? Nah, di sekolah biasanya kita berolahraga futsal yang laki-laki, ada bulu tangkis, lalu ada apa lagi? Banyak olahraga yang dilakukan di sekolah. Nah, biasanya juga ada berenang. Nah, apakah kamu menunjukkan sikap bersatu saat berolahraga? Ketika berolahraga biasanya ada kelompok. Nah, ketika kelompok itu harus bersatu dan bekerja sama.
Selanjutnya dibuka buku halaman 49. Ayo membaca. Bacalah cerita di bawah ini. Nina dan teman-teman sedang bermain sepeda di dekat rumah Nina. Mereka bermain dengan gembira. Tanpa sengaja Tony terjatuh dari sepeda. Tony terluka dan lututnya berdarah. Nina membantu mengobati luka Tony. Luka Tony dibersihkan. Nina mengambil obat luka dari kotak P3K di rumahnya. Nah, di dalam kotak P3K terdapat benda-benda untuk melakukan pertolongan pertama, seperti obat luka, pembersih luka, dan perban. Nah, keluarga Nina selalu menjaga keselamatan di rumah. Nah, di sini ada yang tahu P3K itu singkatan dari apa? P3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang dilakukan Nina dan teman-teman? Nina dan teman-teman sedang bermain sepeda, tetapi tiba-tiba tanpa sengaja Tony terjatuh. Lalu Nina dan teman-temannya membantu mengobati luka Tony. Nah, kita sebagai teman harus saling tolong-menolong, apalagi ketika teman kita mengalami kesusahan. Selanjutnya dibuka buku halaman 50. Ayo mengamati. Ayo ingat kembali tentang kalimat tanya. Kita dapat membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Perhatikan gambar di samping. Berikut contoh kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut. Nah, di buku kalian juga sudah diberikan contoh, yaitu yang pertama, siapa saja yang bermain sepeda? Lalu yang kedua, di mana mereka bersepeda? Dan yang ketiga, bagaimana cara mereka menjaga keselamatan saat bersepeda? Kita lanjutkan masih pada halaman 50. Ayo peragakan. Nina tidak pernah memilih-milih teman. Ia bermain dengan siapa saja. Ada Deli yang berasal dari Sumatera Barat, ada Made yang berasal dari Bali, ada juga Lani yang berasal dari Kalimantan Selatan. Meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka bermain bersama dengan rukun. Sikap tersebut menunjukkan persatuan dalam keragaman. Nah, apakah kamu menunjukkan sikap tersebut ketika bermain? Nah, ketika bermain, kita tidak boleh memilih-milih teman. Harus berteman dengan siapa saja. Tidak boleh hanya bermain dengan yang sukunya sama atau agamanya sama, karena kita sama-sama manusia. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati sehingga hidup menjadi rukun. Selanjutnya pada halaman 51. Ayo mengamati. Pada halaman 51, ayo mengamati. Nina mulai bermain pada pukul 15.00 sampai pukul 16.00. Pertanyaannya, berapa lama Nina bermain? Nah, di sini sudah ada mulai bermain, yaitu pada pukul 15.00 atau di sininya pada angka jam 3. Lalu selesai bermainnya pada pukul 16.00 atau pada jamnya yaitu jam 4. Nah, harus kita ingat lama kegiatan adalah
selisih waktu mulai dan waktu selesai. Nah, di sini waktu selesainya yaitu 16 dan waktu memulainya yaitu 15. Jadi 16.00 dikurang 15 sama dengan 1. Jadi dari angka 3 ke angka 4 yaitu hanya berpindah 1 jam. Jadi Nina bermain selama 1 jam. Nah, misalnya ada contoh lagi. Made mulai bermain pada pukul 14.00 sampai pukul 16.00. Maka berapa lama Made bermain? Caranya sama. Dari jam 14.00 atau pada angka 2, lalu selesai bermainnya pada pukul 16 atau pada jam 4, maka dari jam 2 kita lihat jam 2 ke jam 3 itu 1 jam. Lalu dari jam 3 ke jam 4 itu 1 jam. Jadi dia berpindah 2. Maka Made bermain selama 2 jam. Seperti itu ya. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama, ayo berlatih pada halaman 48 nomor 1 dan 2. Dan yang kedua, ayo berlatih pada halaman 52 nomor 2. Hanya nomor 2 ya, yang pada halaman 52. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan mengaplikasikannya pada pembelajaran kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.